Halo teman-teman, salam jumpa dengan saya Marlin. Kali ini saya mau sedikit memberikan kesaksian ataupun cerita tentang anak saya yang lolos seleksi TNI Angkatan Laut. Jadi awalnya anak saya sudah beberapa kali mengikuti tes, totalnya 3 kali, baru yang ketiga baru dia lolos teman-teman. Jadi ceritanya anak saya pada tahun 2023 awal tahun ya teman-teman, dia mendaftar atau validasi berkas lamarannya setelah pada Desember tahun 2022 akhir dia mendaftar secara online, dan pada awal tahun 2023 dia validasi pendaftarannya di Lantamal. Kemudian setelah itu dia mengikuti tahapan-tahapan tes, dan bersyukur untuk tahapan tes dari mulai administrasi berkas, kemudian kesehatan pertama, kesehatan kedua, kemudian kesemaptaan jasmani, dan seterusnya psikotes tahap 1, tahap 2, kemudian mental ideologi juga, kemudian juga kesehatan jiwa sampai pada pantohir daerah. Dan pada waktu itu yang lolos pantohir daerah ada 30 orang teman-teman. Namun sayang sekali anak saya adalah salah satu yang gagal pada waktu itu. Jadi yang lolos 20 orang dan 10-nya gagal di pantohir daerah. Anak saya sangat kecewa, apalagi kami keluarga orang tua sangat kecewa karena memang pada lamaran yang pertama itu banyak yang kami keluarkan biaya, tapi semuanya nihil teman-teman. Dan kemudian anak saya tetap semangat. Dia kemudian mengikuti seleksi penerimaan di tahap kedua tahun 2023. Nah, dia masuk. Kemudian sayang sekali dalam tahapan-tahapan yang dia lalui masih di psikotes, anak saya sudah gagal teman-teman. Saya tetap terus menyemangati anak saya bilang kamu harus lebih belajar lagi, lebih banyak latihan lagi. Berarti persiapan yang kamu lakukan sampai pada pendaftaran untuk kali yang kedua ini itu belum maksimal. Kemudian pada akhir tahun 2023 dia bilang ke saya, "Mama, saya mau ikut lagi mendaftar di TNI Angkatan Laut." Padahal sebelumnya saya menyarankan kepada dia, kalau mau kamu coba juga di Angkatan Darat, Angkatan Udara, ataupun di kepolisian. Tapi dia memang benar-benar punya niat, dia ingin bergabung di TNI Angkatan Laut. Dan kalau pada 2 kali dia gagal, dia mendaftar di Bintara. Namun untuk kali yang ketiga ini anak saya dia mau masuk Tamtama saja katanya. Kemudian di akhir tahun 2023 dia mendaftar secara online di bulan Desember, dan pada awal bulan Januari tahun 2024 dia ke Lantamal untuk validasi pendaftaran online-nya. Dan dia mengikuti tahapan-tahapan dari pertama, mulai dari administrasi berkas, kemudian dia lulus teman-teman, dan lanjut pada tahapan berikutnya pemeriksaan kesehatan 1, syukur dia juga lolos, dan kemudian kesehatan 2, dan lulus juga sampai pada kesemaptaan jasmani, dia juga lolos. Bersyukur kemudian dia maju lagi ke psikotes tahap 1, tahap 2, dia lulus, dan selanjutnya untuk tes mental ideologi juga baik tulisan maupun wawancara anak saya lolos. Dan selanjutnya dalam persiapan untuk mengikuti pantohir juga daerah,
Dia benar-benar berjuang, teman-teman. Jadi awal sebelum juga dia mendaftar, dia rutin latihan, kemudian untuk tes kesemaptaan jasmani, semua yang menjadi persyaratan, baik itu push up, kemudian juga restock dan lain-lain sebagainya, renang juga, semuanya dia mendapat nilai yang baik. Dan setelah itu juga untuk tes psikologi, mental ideologi, nilai-nilai yang dia peroleh dia baik karena memang sebelum masuk dia juga sudah memang benar-benar belajar. Saya mencari soal-soal untuk persiapan-persiapan, kemudian dia belajar dengan baik dan puji Tuhan dia dapat melewati itu semua dengan nilai murni. Dia bisa lolos dan bersyukur kami tidak mengeluarkan biaya apapun, teman-teman. Dia hanya persiapan untuk gigi ya, memang kami bayar ke dokter untuk persiapan pembersihan karang-karang gigi dan juga untuk pemeriksaan lab untuk kesehatannya juga itu kami bayar sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan di pembayaran di laboratorium. Teman-teman, setelah dia mengikuti pantohir daerah, waktu itu yang mengikuti pantohir daerah 30 orang lagi ya. Kemudian yang lulus 15 orang. Dan yang belum lolos itu 15, dan yang lolos 15 orang salah satunya adalah anak saya. Saya sangat bersyukur, saya berterima kasih karena memang setiap hari selaku orang tua saya terus-menerus mendoakan anak saya, bahkan saya terus menopang dia, memberi dia semangat untuk jangan lemah dan jangan lelah untuk latihan. Jadi teman-teman, memang untuk masuk ke TNI Angkatan Laut itu butuh proses yang benar-benar siap. Jadi selain fisik yang harus dipersiapkan, tapi juga harus belajar yang sungguh, mencari informasi-informasi, pembelajaran, bimbel untuk anak. Kemudian kita harus dampingi untuk boleh dia benar-benar belajar dengan baik. Dan ketika semuanya itu sudah kita persiapkan dengan baik, sambil terus kita mendoakan anak kita, dia pasti akan lulus. Kemudian teman-teman, setelah lulus pantohir daerah, saya memang dari awal saya sudah bernasar kepada Tuhan bahwa yang saya cari tempat pertolongan hanya Tuhan. Saya tidak mencari pertolongan di tempat-tempat yang lain. Dari awal pemberkasan memang saya sudah berdoa dan saya tak henti-hentinya berdoa. Bahkan secara kusuk saya minta doa baik kepada pendeta, hamba Tuhan, tapi juga kami keluarga memang selalu mengadakan doa khusus untuk anak saya. Jadi selain topangan, semangat, pembelajaran, tapi juga yang utama kita harus minta pertolongan dan anugerah kasih sayang Tuhan untuk anak kita. Dan puji Tuhan setelah lulus, kemudian anak saya ke Makassar, tepatnya tanggal 6 Maret 2024, mereka 15 orang berangkat ke Makassar untuk mengikuti tes pantohir pusat di Satdik 2 Makassar. Karena kami ada di Manado, jadi untuk pantohir pusat adanya di Satdik 2 Makassar. Dan setelah anak saya berangkat ya, tanggal 6, tanggal 7 saya dalam persiapan untuk menopang memang anak saya, dan saya sudah punya niat, punya nasar kepada Tuhan
bahwa saya harus berdoa sambil berpuasa. Dan pada tanggal 8 saya mulai berpuasa, saya mulai mengadakan doa-doa untuk anak saya, dan setiap hari saya berpuasa. Dan sambil berpuasa saya juga berdoa. Setiap 3 jam saya naikkan doa pada Tuhan, dan saya kusuk meminta pertolongan Tuhan. Dan hari lepas hari saya terus berdoa. Jadi dari tanggal 6 dia ke Makassar, tanggal 7, tanggal 8 saya puasa. Jadi tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi tepatnya 7 hari saya berpuasa kepada Tuhan. Tanggal 14, kira-kira jam 8 saya mendapat telepon dari anak saya. Dan puji Tuhan, anak saya lulus. Dia bilang, "Mak, anakmu sudah jadi tentara angkatan laut." Saya sangat bersyukur. Saya langsung berlutut mengucapkan syukur pada Tuhan. Saya berterima kasih pada Tuhan karena doa-doa saya dijawab oleh Tuhan. Teman-teman, jika kita ingin anak kita sukses, selain persiapan yang matang harus kita buat, tetapi juga kita harus menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita meminta ampun atas segala dosa-dosa kita, dan kita meminta Tuhan mendengar seruan doa minta tolong kita. Pastilah apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, pasti akan dibuat Tuhan berhasil. Dan puji Tuhan, dari 15 orang memang ada beberapa juga 6 orang yang masih gagal, dan yang lolos 9 orang, termasuk anak saya di dalamnya. Dan sekarang dia sudah masuk pendidikan. Jadi 6 bulan ke depan, ini sudah hampir 1 bulan saat saya memberikan kesaksian ini. Dan saya juga minta topangan doa dari Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk kiranya menopang anak saya agar dia boleh selesai mengikuti pendidikan dengan sehat kuat, dan dengan baik dia boleh meraih kesuksesan. Jadi kesimpulan yang boleh saya sampaikan buat para orang tua yang mungkin punya keinginan ingin memasukkan anak-anak di TNI Angkatan Laut, kesaksian saya tidak membayar apapun untuk biaya pendaftaran ataupun dalam bentuk mencari orang-orang yang boleh memberi kelulusan, tidak. Tapi saya hanya mempersiapkan secara matang, baik fisik maupun latihan-latihan, bimbingan-bimbingan belajar, dan pun saya berserah hanya kepada Tuhan. Dan saya sangat bersyukur anak saya bisa lolos. Teman-teman, hanya ini yang dapat saya bagikan. Kiranya boleh berguna, bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, karena saya hanyalah seorang mama, seorang perempuan yang merasa bersyukur, berbahagia karena anak saya boleh menjadi bagian dari keluarga besar TNI Angkatan Laut. Walaupun memang masih sementara mengikuti pendidikan, namun ini adalah bentuk kesaksian saya bahwa masuk TNI Angkatan Laut tidak dipungut biaya apapun,
Asalkan kita berusaha, berjuang dengan gigi semangat yang tinggi, pasti kita akan meraih kesuksesan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.